bisa berdahului Rasulullah SAW. Tetap begitu masuk masjid, Rasul sudah ada di depan. Begitu masuk masjid, tetap Rasul sudah duduk di depan. Begitu masuk masjid, Rasul sudah sholat dulu di depan. Namun beliau tidak pernah juga begitu masuk masjid berdampingan dengan Rasulullah SAW. Kalau sudah masuk masjid di subuh hari, maka masuk masjid dan duduk paling pojok. Karena apa? Ingin tidak menghalangi sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali berdampingan dengan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan supaya tidak menghalangi orang-orang yang ingin dekat dengan Rasulullah SAW. Begitu masuk masjid langsung ke pojok. Begitu masuk masjid langsung ke pojok. Sholat sunnah, tahiyatul masjid, kemudian sholat fajarnya, kemudian i'tikaf menunggu datangnya waktu subuh bersama Rasulullah SAW, tapi tidak pernah berdampingan dengan Rasulullah SAW. Namun bagi Rasul kenal sekali dengan sahabat Al-Khalid ini. Untuk tidak membesarkan hatinya, maka Rasul pun mengambil jarak agar dia tidak merasa kecil hati, tetapi tetap senantiasa menjadi perhatian bagi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk zuhur, asar dan maghrib serta isya, sahabat Al-Khalid berjamaah dengan keluarganya maghrib dan isya. Kalau zuhur dan asar, beliau berjamaah dengan karyawannya karena beliau mempunyai tanggungan kewajiban untuk menjaga hektaran kurma milik pembesar orang Quraisy, sehingga mereka sholat di pertanahan, sholat di kebun kurma bersama karyawan-karyawan yang lainnya. Kemudian maghrib dan isyanya karena malam agar dengan berkeluarga mereka sholat berjamaah hanya subuh dengan baginda Rasulullah SAW. Pendek ceritanya, suatu hari baginda Rasulullah SAW menunggu kedatangan sahabat Al-Khalid di subuh hari. Dan hanya hari itu saja baginda Rasulullah SAW menundakan sholat subuhnya hampir siang. Kalau di hari-hari biasanya tetap sesuai dengan jam, sesuai dengan waktunya sholat subuh jamaah dengan para sahabat. Namun satu hari itu karena menunggu sahabat-sahabat Al-Khalid, maka sedikit terganggu waktu sholat jamaah subuhnya karena menunggu beliau hadir. Ternyata sampai hampir nampak matahari, sahabat Al-Khalid tidak datang, sehingga Rasulullah SAW mengatakan, mari kita sholat karena waktu sudah hampir siang. Begitu sholat selesai dan berdoa, Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat-sahabat, ya Bakar, Umar, Utsman dan Ali, di mana sahabat Al-Khalid ini? Biasanya beliau berjamaah dengan kita di pondok, ini kenapa? Mereka mengatakan, kami tidak tahu ya Rasulullah. Coba keluar dari masjid dan tanya kepada masyarakat, adakah yang tahu rumah sahabat Al-Khalid ini? Maka para sahabat pun kemudian keluar dari masjid dan bertanya kepada masyarakat yang ada. Di antara mereka ada yang tahu rumah sahabat Al-Khalid ini. Maka sampai ya Rasulullah, ada seorang yang pernah ke rumahnya dan dia tahu persis rumah di mana baginda kita atau sahabat kita, sahabat Nabi ini. Mari kita berangkat ke sana. Rasulullah SAW bersama sahabat besarnya dan jamaah subuh saat itu rombongan rame-rame mendatangi rumah sahabat Al-Khalid. Begitu sampai kemudian kata Assalamualaikum, maka yang menjawab perempuan dari dalam, Waalaikumsalam. Dibuka tirainya, nampak bagi Rasulullah SAW. Ibu ini pun menangis menjadi-jadi. Maka Rasulullah mengatakan, apa gerangan tidak kau menangis? Ya Rasulullah, sahabat sebelum subuh meninggal dunia. Maka Rasulullah SAW mengatakan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'afahu. Dan doa yang lainnya dibacakan kepada Rasulullah SAW. Aku siapa? Saya istri Rasulullah. Apakah kamu mendengarkan wasiat terakhir dari sahabat Al-Khalid ini? Ya Rasul, saya menangis pun karena
kejadian terakhirnya saat Al-Khalid ini, ya Rasulullah. Apa kenapa sehingga kau menangis? Kenapa kau tidak bahagia? Dia adalah sahabatku. Dia ada senantiasa subuh jamaah. Memang betul Rasul. Beliau senantiasa subuh bersama. Namun di akhir ayatnya tidak mengucapkan kalimat tauhid, tidak menyebutkan Allah. Bahkan dia teriak-teriak luar biasa, ya Rasulullah, aku sedih. Apakah ia masuk surga atau tidak? Padahal dia adalah orang yang paling kekeh untuk berjamaah subuh bersama, ya Rasulullah. Apapun kejadiannya, lantas teriakan apa yang diberikan oleh sahabat Al-Khalid? Wahai bunda, begini Rasulullah SAW, ada teriakan yang luar biasa yang menjadikan hati saya terdiam dan tidak bisa menerimanya. Kenapa dia tiba-tiba teriak kata-kata yang tak pernah diucapkan oleh sahabat Al-Khalid? Apa teriakan yang pertama? Rasul, dia teriak dengan sekuat tenaganya, mengatakan, aduh, kenapa tidak jauh? Oh, berapa kali? 3 kali. Aduh, kenapa tidak jauh? Aduh, kenapa tidak jauh? Kemudian yang kedua, aduh, kenapa kau yang jelek? Kenapa yang bekas, ya Allah? Kenapa yang koyak-koyak, ya Allah? Dan teriakan terakhir Rasulullah, beliau mengatakan dan teriak sejari-jarinya, aduh, kenapa gak semuanya? Kenapa gak semuanya? Kenapa hanya separuh? Maka Rasulullah SAW, tenang bunda, ini adalah yang menjadikan beliau tergaransi masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaget saat itu. Beliau teriak-teriak dengan gembira, bagaimana masuk surga, ya Rasulullah? Adakah engkau mengatakan bahwa mereka yang masuk surga adalah yang ketika sakaratul maut dan di hari ajal ini kau la ilaha illallah, mereka mengucapkan la ilaha illallah baru langsung masuk surga? Ini suami itu teriak-teriak begini, masa masuk surga? Rasul dengan tenang, karena Rasul sudah dibocorkan jawabannya melalui Jibril alaihissalam di hadapannya, melalui laptop Jibril. Begini bunda, sahabat Al-Khalid meninggal dunia dengan teriakan yang luar biasa, mengatakan kenapa tidak jauh? Karena dialah rumahnya paling jauh dengan masjidku. Jauh begini pun pahalanya belum penuh untuk menjadi seorang yang ahli surga, ahlul jannah, kurang pahalanya. Yang sholat subuh bersamaku setiap harinya, rumahnya jauh, pahalanya belum memenuhi syarat untuk masuk surga, apalagi yang dekat rumahnya. Yang tampaknya jauh saja, yang tampaknya banyak, pahalanya sebegitu terbatas. Maka dia menyesal sekali, menyesal kenapa rumahnya tidak dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau perlu bukan saja di belakang, kalau bisa di Sabat, kalau bisa di Aceh, supaya 5 jam, 6 jam sebelum subuh bersama Rasulullah bisa berjamaah dengan Rasulullah SAW. Begitu 1 jam saja kurang syaratnya masuk surga. Tapi itu bagian dari orang yang paling banyak pahalanya di antara sahabat-sahabat Rasul yang dekat rumahnya dengan masjid. Maka bagi mereka yang jauh rumahnya di masjid dan senantiasa berjamaah di masjid, bersyukurlah, karena sahabat Al-Khalid yang jauh rumahnya saja masih menyesal dengan pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian teriakan yang kedua, kenapa yang bekas? Kenapa yang koyak-koyak tidak yang baru? Saat sahabat Al-Khalid ini mau bersama subuh dengan Rasulullah SAW, pernah 1 hari, cuma 1 hari saja mendapatkan Quraisy kedinginan di musim dingin di Arab Saudi itu. Maka berdiri pun tak bisa karena di kemalaman, terduduk di padang pasir. Didapati oleh sahabat Al-Khalid ini, dikatakan, kamu siapa? Saya Quraisy. Ngapain duduk di sini? Gak bisa berdiri saat itu karena dinginnya sampai ke tulang-tulang sumsum saya gak bisa berdiri. Maka sahabat Al-Khalid tiba-tiba membuka
jubahnya yang koyak-koyak bekas itu yang dipakai dari rumahnya diberikan kepada sang Quraisy ini. Setelah dia hangat dan bisa berdiri, mari kita para sahabat berpulang bergegas karena luar biasa dinginnya barang pasir itu. Saat itu sahabat Al-Khali memakai pakaian baru, tetapi ketika mau berjamaah dengan Rasul khawatir sekali, andaikan saya pakai baju baru ini bekas panen hasil panen kurma kemudian berjamaah dengan Rasulullah SAW, maka dialah paling bagus bajunya dibandingkan dengan sahabat-sahabatnya, bahkan dengan baju Rasulullah SAW. Maka dia tidak mau menyakiti hati Rasul dan tidak mau menyakiti hati para sahabat-sahabat Rasulullah SAW, sehingga dibungkuslah dengan jubah yang koyak-koyak yang bekas itu. Ternyata Allah bukakan tabirnya, Allah tunjukkan bahwa itulah sholat dengan baju yang bagus, sholat dengan baju yang baru, pahala luar biasa. Bahkan memberikan sedekah kepada orang lain lebih utama dengan kiswah, memberikan pakaian yang baik, yang baru, yang cantik dibandingkan dengan pakaian yang bekas atau yang koyak-koyak. Sehingga dia pun menyesal di akhir hayatnya dengan teriak, ya Allah, kenapa yang koyak itu, kenapa yang bekas tidak yang baru, kenapa yang baru saja dikeluarkan supaya dia menyayangi Rasulullah SAW dan tidak menyayangi bajunya para sahabat. Tapi kalau dia dari hatinya sudah tidak baik di rumah, maka ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, beliau berteriak, kenapa tidak semuanya, hanya separuh? Saat masih hidup sahabat-sahabat Al-Khali ini sekali saja pernah belajar pajak, keluar dari pajak di pintu gerbangnya ada orang miskin yang 3 hari belum makan dan tidak mendapatkan makan dalam waktu. Dia menangis terseduh-seduh, dan begitu saya bawa roti kata sahabat, kemudian dia minta, hambaku, sahabatku, bagikan roti itu kepadaku, aku sudah 3 hari tidak makan. Maka teringat juga sahabat Al-Khali, kalau seandainya diberikan semuanya ini, lantas oleh-oleh untuk istriku di rumah apa? Maka diberikan hanya separuh, diberikan separuh. Nampak ketika sahabat belum mau, lebih utama memberikan makan kepada orang yang sedang kelaparan dibandingkan dengan keluarga sendiri. Jangan mengenyangkan keluarga sendiri. Tengok orang yang sedang lapar itu, berikan, meskipun memang makanan itu hanya untuk 1 hari itu. Sahabat Al-Khali menyesal sejadi-jadinya, kenapa kok separuh yang memberikan tidak semuanya? Padahal nampak sekali pahala yang luar biasa untuk memberikan sedekah kepada orang lain. Maka itu sistematika sedekah. Yang pertama, kebaikan yang luar biasa adalah mari kita senantiasa hadir ke masjid untuk berjamaah, karena pahalanya luar biasa sebelum kita menyesal nanti ketika sakaratul maut. Mari kita sumbangkan, sedekahkan baju-baju kiswah atau pakaian-pakaian yang terbaik untuk kita orang lain, supaya orang lain itu bahagia dan bisa berbangga diri dengan baju barunya, sehingga kita tidak menyesal kelak nanti sebelum sakaratul maut. Dan mari kita memberikan makanan kepada orang yang lapar, memberikan makanan orang yang membutuhkan. Jangan mengenyangkan diri sendiri dan keluarganya sendiri sebelum kita menyesal ketika sakaratul maut. Itulah sahabat Al-Khali ini. Mudah-mudahan peristiwa yang terjadi masa Rasulullah SAW dapat menjadi pelajaran bagi kita seluruhnya, apalagi kita menghadapi bulan suci Ramadan yang penuh berkah dan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayatil hakim. Aku qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat min kulli dhanbin fa yaghfiru innahu huwal ghafur